Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Shalom. Majelis GKCTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Subriyono dan Majelis Jemaat dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu dan perayaan HUT Republik Indonesia ke-79. Untuk petugas kolektan di dalam ibadah nanti akan dilayani oleh tim SPKP 1, Ibu Jumiati Kris, Ibu Kusni, dan Ibu Ririn. Warta jemaat yang pertama akan dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Daniel Fariski, putra dari Bapak Edi Wiono dan Ibu Kotia, dengan Saudari Risa Augustiva, putri dari Bapak Seto Nugroho dan Ibu Imas Sabrina Ningro. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 16.30 di GKJTU Jemaat Bendosari dan akan dilayani oleh Majelis dan Ibu Pendeta Junia Nawangse. Pelaksanaan pernikahan ini pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Mohon dukungan doa dari warga jemaat supaya pemberkatan pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 17 atau pukul 5 sore, tempat di rumah keluarga Bapak Heri Iswanto, pemimpin firman Ibu Pendeta Junia Nawangse, pujian dan doa dari tim SPKA. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Sebagai tambahan informasi, majelis juga telah membuat jadwal baru untuk ibadah PA dan ibadah pekan keluarga. Jadwal tersebut bisa diambil di meja amplop. Warta yang ketiga terkait ibadah Padang GKJTU Jemaat Bendosari. Seperti yang sudah diwartakan pada warta minggu lalu, dimohon kepada warga jemaat yang ingin ikut di dalam ibadah Padang, bagi yang belum mendaftarkan diri untuk segera mendaftarkan ke majelis. Dalam hal ini Penatua Cornelius Gideon atau Ibu Diaken Sri Wahyuningsih dengan melampirkan jumlah pasti keikutsertaannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Warta yang keempat, ibadah Minggu 25 Agustus 2024 akan dilayani Bapak Dwi Kuncoro dari Dimas Kristen Kota Salatiga dengan menggunakan pujian KJ, PKJ, dan NKB. Petugas kolektan di ibadah minggu depan, tim SPK Bapak 1, Bapak Suparmin, Bapak Sabto Kristiono, dan Bapak Sumarsono. Song leader tim Song leader 4, Saudara Cornelius Gideon, Ibu Sri Wigati, Ibu Marjuki. Penerima tamu, tim penerima tamu 8, Ibu Jumiati Kris, Ibu Nana Sabto, dan Saudari Ria Ogiarti. Multimedia dan sound, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. FB online Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada hari ini. Dan seperti liturgi yang sudah Bapak Ibu Saudara terima, sebelum kita memulai ibadah, kita akan masuk di dalam prosesi upacara. Oleh karena itu sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-berkat-Mu, karena Engkau boleh mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan hingga kami menginjak hari Sabat-Mu ini, hari Minggu, dengan keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, di kesempatan yang baik ini pula kami mensyukuri
Berkat Tuhan atas negara kami, di mana negara kami Republik Indonesia telah merayakan kemerdekaannya yang ke-79, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2004 kemarin Tuhan. Dan di hari ini kami sebagai jemaat sekaligus sebagai warga negara ingin mengungkapkan betapa kami bersyukur dan kami turut dalam memeriahkan kemerdekaan negara ini. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan saja, tetapi kami bisa untuk menjaga kemerdekaan itu. Kami bisa untuk kami bisa untuk bertindak, berbuat positif bagi negara kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu karena setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami membawa prosesi upacara dan ibadah pada pagi hingga siang hari nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Tuhan Allah semesta alam dengan kasih dan kebaikannya telah memelihara alam dan menjaga kerakuan kita sebagai bangsa yang beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinannya. Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin bangsa Indonesia mencapai usia 79 tahun. Nusantara baru, Indonesia maju. Di hari istimewa ini kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat. Seraya memohon anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi negeri tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk negara kita dengan berdiri, hormat kepada bangsa merah putih dan mengumandangkan wakil kebangsaan Indonesia. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno Hatta. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kita meyakini bahwa para pejuang dan semua pahlawan bangsa dipakai oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik demi tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Karenanya, mari kita mengheningkan cipta, mengingat perjuangan pahlawan bangsa, seraya memanjatkan doa syukur untuk kemerdekaan bangsa dan doa bagi seluruh keluarga dari para pejuang serta bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Shalom. Senantiasa kita bersemangat. Semangat. 79 tahun Tuhan telah menganugerahkan kita kemerdekaan lewat perjuangan para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk memerdekakan kita. Tentunya sebagai generasi penerus bangsa, termasuk saat ini kita warga GKJ TU Bendosari adalah bagian daripada warga negara Indonesia. Kita wajib dan patut bersyukur bahwa kita telah diberikan kemerdekaan, kita telah diberikan kebebasan. Oleh karena itu, pesan pada pagi hari ini, mari bagi seluruh warga jemaat GKJ TU Bendosari, baik dari sekolah minggu, dari remaja pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh warga, untuk semakin bersyukur dan semakin rajin serta giat untuk beribadah, di mana ibadah-ibadah
telah disusun oleh Pradataning Pasamuan, kiranya semua warga jemaat dapat berpartisipasi, dapat ikut serta, semakin bersemangat di dalam bergereja. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat, kiranya kita semua dimampukan untuk senantiasa ikut berpartisipasi. Sebagai warga negara yang baik, harapan kita semua adalah mari kita taati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Indonesia. Demikian amanat singkat yang dapat kami sampaikan. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Siap, gerak. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan tutup upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini dengan berdoa. Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Berkat pertolongan dan penyertaan Allah, serta perjuangan para pahlawan bangsa, membawa kita sebagai masyarakat Indonesia dapat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kami menyadari bahwa perjuangan Indonesia belumlah berakhir. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus berandil dalam menyelesaikan penjajahan era modern. Kemiskinan, diskriminasi, kelaparan, ketimpangan sosial, dan sebagainya. Tolonglah dan mampukanlah kami ya Tuhan, agar dapat menjadi agen-agen perubahan dalam kebaikan, serta berandil dalam memajukan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang Maha Baik, setelah prosesi upacara ini, kami akan melanjutkan dalam ibadah khusus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Kiranya Tuhan menuntun dan hadir di antara kami, sehingga ibadah ini
berkenan bagimu, dan bagi kami boleh mengimplementasikan peran kami sebagai warga gereja sekaligus warga negara di tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua, kita telah menyelesaikan prosesi upacara. Semoga upacara pada pagi hari ini membawa hati kita dan keyakinan kita untuk semakin kuat, semakin teguh, semakin bersama-sama sebagai warga negara untuk mencintai Republik kita tercinta Indonesia. Sebelum kita memasuki prosesi ibadah yang nantinya akan kita langsungkan dari halaman ini menuju ke dalam gedung gereja, kita akan bersama-sama untuk menerima berkat jasmani yang berupa bubur kacang hijau. Nanti bisa kita nikmati bersama sebelum kita memasuki prosesi ibadah. Jadi kita mempersiapkan jasmaninya dahulu sebelum mendapatkan berkat rohani di dalam ibadah HUT Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai informasi. Upacara telah selesai dan kami persilahkan petugas untuk membagikan bubur kacang hijau bagi kita semua. Banyu mili atau banyu mili atau ambil sendiri? Ya, dari Bapak dan Ibu Majelis mempersilahkan jemaat untuk mengambil langsung saja di ruang belakang gereja. Jadi bubur kacang hijaunya sudah siap di sana. Bisa mengambil, bisa didahar dahulu. Nanti jika sudah selesai dahar, bisa kembali ke halaman depan, jadi tidak langsung masuk ke gereja. Namun jika sudah selesai menyantap bubur kacang hijau, bisa kembali lagi di halaman gereja. Matur nuwun. Oh iya. Kasih. Nggih, Pak. Kakon, nggih, Pak. Ayo dono ketinggalan. Ayo tak kosong penasa tak loro. Iya, ora ya. Sarapan. Pas ya. Pasien dulu lansia. Mari ya. Ayo ya. Yes. Mari. Oh iya, Pak Rudi ya. Ayo ya. Ayo ya. Ada imunisasi tadi, Pak. PMT ini. PMT. Ada yang anu lewatan. Sampun.
Pak taruh di dalam sini. Oh santai, aman. Mari Pak, Mas. Wah, kembali Pak Res. Iya, yes. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mendapatkan pesan dari tim konsumsi. Apabila ada yang ngersake untuk tambah bubur kacang hijau, boleh untuk langsung mengambil di ruang belakang. Monggo tidak usah malu-malu. Apabila akan mengambil lagi, masih ada di ruang belakang. Dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, adik-adik yang mungkin tadi juga belum sarapan, kalau satu porsi kurang boleh mengambil lagi. Matur nuwun.
Sampun nggih. Oh. Tadi sudah dikelilingkan oleh Bapak Dwi Rianto, ternyata habis sekarang ini. Memang harus diputarkan biar buburnya habis. Nah, dengan demikian kita telah melalui satu lagi kegiatan dan kita telah menyiapkan diri kita. Kita akan masuk di dalam prosesi ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semua untuk bisa kembali keluar, karena kita nanti akan mengirim bendera merah putih masuk ke dalam gereja, sehingga kami persilakan untuk keluar. Nanti duduknya ngobrol seperti ini lagi, tidak apa-apa. Kita akan berbaris dari depan, di mana sang-saka merah putih akan berada di barisan depan. Kemudian diikuti oleh Bapak Ibu Majelis dan Desa, seluruh jemaat. Kita diiringi oleh narasi pembuka sekaligus instrumen ujian nasional Indonesia Pusat. Mas dia ngomong sih. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Tanjung Sari serta jemaat tamu yang terkasih. Tidak terasa sudah 79 tahun Indonesia negeri kita tercinta memperoleh kemerdekaan. Berdiri dengan gagah dan kokohnya, menghantam segala rintangan yang menghadang di depan. Dan saat ini
Indonesia kembali sedang diuji dalam kesabaran, keterbatasan, kebinekaan, keikhlasan, serta kemampuan. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu untuk terus bersabar, bertekun dalam doa, bersatu sebagai sesama anak bangsa, serta memiliki iman yang teguh, sehingga memampukan bangsa Indonesia menghadapi setiap ujian, rintangan, dan kesulitan. Ayo bangkit bangsaku, Indonesia negaraku tercinta. Kita lahir di sini, di bumi Indonesia, dan kita pun menghabiskan masa-masa tua kita di sini, di Indonesia. Indonesia pusakaku, bukan baktikan jiwaku untukmu. Kita memasuki ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Slogan yang bermuatan doa agar bangsa kita semakin melangkah maju, mengikuti perkembangan zaman dengan tetap memegang nilai-nilai Pancasila yang berkebudayaan. Mari bersekutu bersama untuk negeri Indonesia yang makmur dan berkelimpahan berkah ini. Jemaat yang terkasih, pada ibadah khusus saat ini, di hari peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Permohonan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Nas Alkitab yang membimbing kita dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini adalah: saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya melimpah atas Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Segala keindahan yang diciptakan dan dinyatakan oleh Allah ada di Indonesia. Berbagai ragam suku bangsa yang jumlahnya ribuan dikumpulkan dan dipersatukan oleh Tuhan di negeri ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang lestari tinggal menetap di tanah subur dan makmur berseri. Perdamaian dan persatuan diturunkan dari generasi ke generasi meskipun hidup dalam berbagai perbedaan. Kita patut merawat harmonisasi hidup dan sikap toleran. Itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur sambil senantiasa berdoa karena kitalah anak negeri yang akan melanjutkan kehidupan ini di tanah air Indonesia. Betapa
kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Kami sudah menjalani 79 tahun kemerdekaan dan banyak pengalaman yang berhasil kami lalui bersama terkait masalah-masalah sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Kami mengerti tugas masih panjang, masalah masih banyak, perjuangan belum usai, namun kami akan terus berikhtiar membawa bangsa Indonesia pada kesatuan rasa yang sama. Ya Tuhan, masalah dan pertikaian bisa saja membuat persatuan bangsa menjadi pudar. Tetapi justru dalam masa sulit dan pelik, kepedulian dan tindakan kasih kepada sesama dalam bentuk bantuan pada yang membutuhkan semakin menguat. Selalu saja ada hal yang dapat mencabik bangsa ini, tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi Indonesia. Yang buruk tidak terjadi, yang baik semakin membaik. Ajarkan kami memiliki pikiran positif, kreatif, dan inovatif. Berilah melalui kami masyarakat yang bangga akan keindonesiaan kami untuk bergandengan tangan bersama memajukan bangsa dan negara. Ya Tuhan, gereja sebagai salah satu sarana pembentukan karakter baik yang tugasnya memotivasi umat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki tugas yang tidak ringan untuk hadir sebagai terang di tengah bangsa ini. Tolong agar gerejamu tidak eksklusif menjadi dirinya sendiri, tetapi ingat siapa dan apa keputusannya di dalam dunia ini, sehingga peranan gereja pun besar dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa serta memperjuangkan masa depan Indonesia. Terima kasih untuk 79 tahun pengalaman bersama, berjalan bersamamu dalam bangsa ini Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, mari singkapkan lubuk hati terdalam kita, memohon pengampunannya, kita berdoa. Meski kami sesungguhnya adalah manusia yang sudah dimerdekakan melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus, kami seringkali lupa dan menyalahgunakan kemerdekaan itu, Tuhan. Karena dosa-dosa yang kami perbuat telah menciptakan berbagai persoalan dan juga diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Allah. Kami
Kami bersyukur Engkau Tuhan yang maha mengerti dan peduli akan keadaan, kelemahan, serta keterbatasan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bersandar kepadamu dan percaya akan kebenaran kasih setia Tuhan. Serta ajarkanlah kami pula untuk mengampuni orang yang telah mendukakan hati kami, karena Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang bertahta untuk selama-lamanya, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan percaya telah diampuni olehnya, terimalah berita anugerah. Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah memberikan aku kemenangan. Demikian Mazmur 118 ayat 14. Tentrem Rahayu, tentrem Rahayu, tentrem Rahayu. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita terambil di dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, syukur pada Tuhan. Bersuling dan berdiri
duduk kembali. Tibalah saatnya kita menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita baca dan kita renungkan, marilah kita terlebih dahulu memohon kekuatan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu, kemerdekaan bagi kami. Demikian juga firman-Mu adalah yang memerdekakan kami. Sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkannya. Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami dengan hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami masing-masing. Kiranya seluruh waktu ini Engkau akan kuasai kami dan Engkau akan tuntun kami mengerti dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Demikian sabda firman-Nya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman Tuhan serta diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita merasakan bahwa kemerdekaan adalah hadiah, itu seolah-olah kita tidak menghargai ya pejuang-pejuang yang sebelumnya sudah gugur, sudah mati. Kalau kita merasakan, merenungkan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Walaupun berjuang kayak apapun, kalau belum diberikan Allah belum menganugerahkan kemerdekaan ini, tentunya belum bisa kita rasakan, belum kita saksikan kemerdekaan itu. Dan kemerdekaan itu seperti apa? Ya, ada gurauan. Saya melihat di YouTube itu bahwa ratusan ribu itu adalah gambarnya Soekarno-Hatta. Orang mengatakan, ya kalau dompet kita penuh dengan Soekarno-Hatta ini benar-benar kita merdeka. Kalau gambar di dalam dompet Anda, saya, itu masih Patimura,
Artinya kita harus tetap berjuang, kita harus terus berjuang. Begitu. Ini saya pikir-pikir ya masuk juga. Kalau dompetku tidak ada Soekarno-Hatta, aku harus berjuang mendapatkannya sehingga bisa dimasukkan dalam dompet itu bisa penuh. Kalau hanya Patimura tadi, wah, saya harus mengisi Soekarno-Hatta dari mana ya? Dapatnya hanya Patimura, gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, tentunya orang lebih senang menerima hadiah daripada berjuang. Ya, berjuang memang harus mati-matian. Nah, pahlawan kita mati tenan, bukan mati-matian, mati tenan. Ya, saya ingat juga bahwa masa-masa perjuangan waktu itu, ayah saya ini menjadi pendamping, bahkan di belakang sendiri dari pasukan-pasukan itu. Ayah saya membawa logo gitu, agaknya kayak salib tapi semua pendek ya. Itu palang merah. Siapapun yang tertembak, siapapun yang mati, ayah saya menghantar semua jenazah itu. Atau orang-orang yang baru ya kesakitan seperti itu. Itulah perjuangan-perjuangan. Jadi kalau bapak saya tidak dianugerahi hidup panjang, tentunya ya tewas dalam perjuangan itu. Namun ayah saya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan diberi anugerah kehidupan sampai merdeka, dan baru saja tahun 89 itu dipanggil Tuhan, selesailah, tamatlah tugas-tugasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam keluarga kita masing-masing ada yang ulang tahun, kalau Indonesia merdeka sudah ulang tahunnya ke-79. Kalau di antara kita ada anak-anak yang ulang tahun, kira-kira bagaimana? Apakah ada suatu rencana, ada suatu kehendak ingin memberikan hadiah kepada anaknya? Saya pikir tidak semuanya begitu, memberi hadiah pada ulang tahun. Nah, suatu anak itu dipanggil ibunya, "Le, sini." "Ada apa, Bu?" Sudah deg-degan, kok dipanggil ibu pagi-pagi. Ya, anaknya diberitahu, "Kamu 10 hari lagi ulang tahun. Keinginan ibu akan kubelikan hadiah, tapi satu saja. Kamu pilih 3 di antaranya, tapi pilih satu saja yang nanti kira-kira dapat memberikan makna bagi teman-temanmu, bagi orang banyak, dapat menikmati kasih Allah." Wah, senang sekali. Anak ini sudah dijanjikan oleh ibunya akan diberikan suatu hadiah. Nah, apa itu, Bu? Kok pilih salah satu? Ya, di antaranya laptop, sepeda, atau handphone. Dia pikir-pikir, ya pikir dulu 10 hari. Yang kau pilih nanti benar-benar tepat sebagaimana permintaan ibu, itu akan berguna membagikan kasih Allah kepada sesama manusia. Ya, kurang 1 hari ibunya tanya lagi,
piye le? Kowe pilih apa? Ya, menurut saya yang bisa membagikan kasih kepada sesama, saya pilih laptop. Oh begitu. Apakah benar pilihanmu ini? Benar Bu. Tiap hari aku sudah bergumul, berdoa, memohon bimbingan Tuhan supaya pilihanku ini benar-benar tepat dan nanti bisa berguna untuk membagikan kasih Allah kepada sesamaku. Karena apa Bu? Teman-temanku itu masih banyak yang belum bisa menggunakan laptop itu. Nanti kalau Ibu membelikan kan saya bisa berbagi. Oh begitu. Ya bagus. Bagus Le. Kamu itu walaupun masih SD sudah bisa bertindak dengan bijaksana, sudah bisa memenuhi permintaan ibu yang baik itu tadi. Ya, Bapak Ibu, tepat pada hari ulang tahunnya sudah diberikan dan akan diberikan pada anak itu sebuah laptop. Ya, disinilah terheran-heran orang tuanya. Anakku, walaupun kamu masih SD kok sudah punya tindakan yang bijaksana. Nah, kata-kata ini sangat terkait dengan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan tadi. Dan maksudnya apa? Rasul Paulus supaya kita hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan atau hikmat itu banyak orang yang mencarinya. Kalau orang itu tidak mencari hikmat kebijaksanaan, ya itu harus meguru lagi kepada Salomo. Salomo tidak minta duit Soekarno-Hatta tadi, bukan minta duit yang pati murah, bukan. Salomo waktu ditanya oleh Tuhan, engkau minta apa Salomo? Salomo menjawab, berilah aku kebijaksanaan. Tidak lama diberikan kebijaksanaan itu kepada Salomo. Ya, Salomo terima dari Tuhan. Masyarakatnya ada masalah. Yang satu anaknya meninggal, dijual ke bayine, ini yang hidup diambil. Si ibu yang punya anak yang hidup tadi tahu, itu anakku, enggak ini anakku. Kodok-kodokan, berselisih, perang mulut dan seterusnya. Ya inilah kebijaksanaan Salomo tadi diterapkan. Prajurit, ambil itu pedang supaya adil. Anak ini akan saya belah, kamu separuh, kamu ya separuh. Ini ya sudah mati, ini ya sudah mati. Itulah kebijaksanaan yang dari Allah yang diterima Salomo. Nah, kira-kira kalau Rasul Paulus tadi menasihatkan supaya kita hidup bijaksana, bagaimana? Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengajak jemaat agar menerapkan atau mempraktekkan hidup kebijaksanaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Ialah agar memperhatikan dengan seksama dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Siapa ngira bahwa di sekitar kita juga ada kejahatan? Mula-mula
tidak kita ketahui siapa yang jahat. Tapi tahu-tahu pas kita lengah dan hari itu dalam situasinya lengang, kita berjalan sendiri, tahu-tahu handphone kita diserobot orang. Nah itulah hari-hari jahat tidak bisa kita kenali secara awal. Kadang-kadang tiba-tiba ada kejahatan seperti itu. Oleh karena itu harus kita bijak. Cucu saya saking senengnya mengikuti kegiatan sekolah, sampai pulangnya itu sehabis maghrib, kan itu sudah gelap. Saya beritahu, kamu perempuan, kalau pulang sendirian, apalagi sendirian, walaupun ada teman yang mengantar, tetapi kalau sudah gelap, itu rawan kejahatan. Besok jangan diulang lagi ya. Kamu pulang sampai habis maghrib, itu kegelapan itu membawa semua risiko yang berat. Ya Bung, dia bilang begitu. Nah Bapak Ibu, nasihat Rasul Paulus dalam menyikapi situasi kondisi yang kita harus menghitung waktu-waktu kita. Kapan kita berjalan sendiri, kapan kita bekerja, kapan kita melakukan sesuatu sehingga kita terhindar dari hal yang jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tidak hanya itu, harus menyelamatkan waktu supaya lepas dari kuasa kegelapan dengan mewujudkan hidup di dalam Kristus. Kita sudah masuk di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Setelah merdeka, lalu disusunlah peraturan-peraturan, perundang-undangan yang dikelompokkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan itu agar menjadi pedoman setiap orang, setiap anggota masyarakat di negara Republik Indonesia ini, agar menerapkan undang-undang peraturan itu tadi, agar mendasarkan dirinya dalam bertindak, berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Kita sebagai orang Kristen, seorang Kristen harusnya bagaimana? Kita harus mengakui bahwa kemerdekaan adalah pemberian Tuhan. Dan harus ingat bahwa kemerdekaan kita itu memberi semangat untuk semakin terwujudnya hidup yang bijaksana. Ya, kayaknya ini susah. Supaya bangsa ini hidup bijaksana, hidup damai, tentram. Susah untuk mewujudkan itu. Oleh karena itu, dimulailah dari gereja ini, dimulailah dari orang-orang percaya ini, agar kita memulai hidup damai, sejahtera, hidup bijaksana, bersedia untuk hidup dengan rendah hati dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bertindak bijaksana adalah wujud kedewasaan. Iman yang teguh membuat seorang mampu mewujudkan kedamaian di muka bumi Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan ayat 3. Serikat persaudaraan.
Kita hening sejenak dan nanti kita berdoa dalam doa sapaan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, sesuai dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, merupakan anugerah Tuhan yang terbaik bagi kami sebagai bangsa Indonesia. Demikian pula firman-Mu ya Tuhan, Engkau memakai Rasul Paulus untuk menasihatkan terutama jemaat di Efesus dan hari ini kepada kami semua, agar kami dapat mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya dengan sikap kami, dengan perilaku kami yang sangat bijaksana, oleh karena Engkau memberikan kebijaksanaan itu kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu, kiranya Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Keluarga demi keluarga Tuhan pakai dalam kesaksiannya kepada dunia ini. Tuhan, Engkau beri kecukupan bagi keluarga-keluarga yang masih menyekolahkan anaknya, agar anak-anak kami dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Anak-anak kami yang sudah purna dalam belajarnya, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sehingga anak-anak kami juga boleh merasakan limpahnya berkah melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan hadir dan memberikan kesembuhan. Berkatilah pengobatan yang diberikannya, sehingga saudara-saudara kami dapat merasakan kebahagiaan hidup oleh karena kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami juga menyerahkan bagi warga jemaat yang masih dalam kebingungan, kekhawatiran, maupun kegelisahan tentang hidup ini. Baik hidup dalam kecukupan, Tuhan akan beri pertolongan. Dalam hidup, dalam kesusahan maupun kebingungan, Tuhan beri penghiburan, kekuatan dari kuasa dan mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan program-programnya, kegiatan-kegiatannya, kiranya Tuhan berkati. Seiring dengan kebersamaan majelis di dalam mewujud nyatakan program-program ini, Tuhan akan memberikan berkatnya, kelancarannya, kemampuannya untuk menyelesaikannya. Kami juga menyerahkan dan mendoakan program sampai akhir tahun ini, Tuhan akan berkati. Kami serahkan program di tingkat klasis, Tuhan akan memberkati saudara-saudara MBH klasis ini untuk mewujudkan pelayanannya, menjangkau daerah pelayanan di wilayah klasis, sehingga semuanya ini menjadikan nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan diperluas di muka bumi ini. Kepada MBH Sinode, kiranya Tuhan akan memberikan kemampuan dan meningkatkan pelayanannya, sehingga MBH Sinode ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan berkat-Mu di muka bumi ini. Bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami mohonkan kebijakan dari Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, mengentaskan masyarakat dan bangsa kami dari segala bencana, dari segala kemiskinan, dari segala kekurangannya. Tuhan, segala persoalan-persoalan yang timbul di dalamnya, Engkau akan memberikan kemampuan, kebijakan bagi pemimpin-pemimpin kami. Demikian seru doa kami, Tuhan.
kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita wujudkan yang demikian. Aku percaya, kami mengaku bahwa Allah sebagai sumber kuasa memberikan kuasa kepada pemerintah bangsa-bangsa guna mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memelihara ketertiban serta mencegah dan meniadakan kekacauan dan kejahatan. Dengan demikian, sebagai hamba Allah, setiap pemerintah wajib menerima kuasa dan wewenangnya dari Allah, serta wajib mempertanggungjawabkan kuasa tersebut kepadanya. Bahwa Jalankan kuasa dan wewenangnya di bawah terang Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, pemerintah dan negara mempunyai otonomi, tetapi otonomi ini tidak dapat mengatasi otonomi gereja sebagai tubuh Kristus. Bahwa Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran akan menolong orang percaya untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara wajib menaati undang-undang dan penjabarannya yang telah menjadi ketetapan bersama. 5. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara perlu membina rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia, membangun saling pengertian dan toleransi dalam rangka menghayati kerukunan nasional dan menggalang kemajuan bersama bagi rakyat Indonesia. 6. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara perlu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang tidak merusak kebinekaan dan kesetaraan yang telah menjadi bagian dari masyarakat, di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi. Kita angkat pujian doa kami dipandu oleh SPKP. Kepada SPKPL dipersilakan untuk maju. Thank
tibalah saatnya kita menaikkan syukur karena berkat-berkatnya yang dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing, keluarga demi keluarga. Jemaat yang terkasih, pada ibadah khusus ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang ingin kita persembahkan sebagai ungkapan syukur atas karunia kemerdekaan Republik Indonesia. Dasar dan persembahan kita pagi ini Efesus 5 ayat 1 dan 2 yang demikian sabda firman-Nya. Sebab itu jadilah penuh Allah seperti anak-anak yang terkasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang agung bagi Allah. Mari kita kumpulkan persembahan ini dengan diiringi pujian Hidup Jemaat 335 ayat 1 dan seterusnya. Kita pujikan cukup. Mari kita marilah menyerahkan doa syukur kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Bapa Pemelihara Ciptaan, telah 79 tahun bangsa ini merdeka sebagai bangsa dan telah sepanjang hidup sebagai orang percaya. Kita menerima kemerdekaan terbesar karena melalui pengorbanannya kita dapatkan merdeka yang sesungguhnya. Pada kami sebagai orang merdeka yang menghargai sesama, mengasihi saudara-saudara, tahu akan Allah dan pemerintah bangsa ini. Allah Maha Cinta, Sang Pemberi Berkat, terimalah syukur kami atas bumi Indonesia dengan segala kekayaan alamnya yang dapat kami olah dan manfaatkan demi kelanjutan hidup anak cucu dan seluruh putra bangsa. Allah Maha Baik, Tuhan mengasihi dan menyayang, terimalah syukur kami. Berkenanlah atas pemberian kudus ini agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan yang memberitakan Kristus pada dunia. Dalam nama Tuhan Yesus yang bertata dan berkuasa sampai selama-lamanya, sambutlah persembahan dan hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih tetap berdiri. Pergilah, rayakan kemerdekaanmu yang dianugerahkan Tuhan dengan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tunjukkan pada bangsa ini kualitas anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari ikatan dosa. Berprestasilah untuk bangsa ini, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Kita angkat ujian Kidung Jemaat 338 ayat 1 dan 4. Dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Wow, nih. Merah-merah. Tenang, Bos. Terima kasih. Ayo. Merdeka. Merdeka Pak De. Oh, tak kumpul. Ora apa. Ayo.
pada sama. Besok ya. Besok sama 3 ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mereka Mas. Bu. Merdeka Mbak. Merdeka. Apa? Bajang hijau. Bumbunya sama dengan telatnya pencaran. Iya. Foto di sini. Halo, terima kasih. Kalau Mas Judo ya? Iya. Aku ngene. Kowe nanti Mas berapa gram? Ya, foto dulu ya. Amit Pak Kris. Pak Kris ketemu di foto Mas Bimo aja. Iya, Mas Bimo yang moto. Main fotonya Mas. Oh, saya sudah foto. Mas Joshua. Sini dulu.
Ya. Sudah? Bentar, ya. Oke, merdeka. Hari ini kita merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Terima kasih atas seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi, baik itu prosesi upacara sampai dengan prosesi ibadah. Kiranya apa yang telah kita langsungkan hari ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Untuk informasi warta, yang pertama adalah ibadah minggu depan di tanggal 25 Agustus 2024 akan dilayani oleh Bapak dari Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kristen Kota Salatiga, dan akan menggunakan ujian KJ, PKJ, dan NKB. Ibadah dilangsungkan di dalam bahasa Indonesia pada pukul 9 pagi. Informasi warta yang kedua terkait dengan PA jenazah sana akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 September 2024. Informasi terkait PA akan kami beritahukan di pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih, demikian yang bisa kami informasikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya.